Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudara, saya dapat kabar yang mengembirakan kita semua bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Saya mendengar berita tersebut dari radio negeri. Maka terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Sungguh kabar gembira yang Anda akan katakan tadi. Tapi apa itu kekosongan kekuasaan? Biar saya perjelas. Jadi sekarang Jepang sudah tidak berkuasa lagi di Indonesia karena telah menyerah pada sekutu. Sedangkan sekutu belum menguasai Indonesia. Baiklah. Bagaimana jika kita meminta pada Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Ada yang ingin bertemu dengan Bapak di ruang tamu? Silakan duduk. Dari istri saya ada yang ingin bicarakan. Perihal apa itu? Kami mendapat kabar bahwa Jepang telah menyerah sekutu, jadi otomatis terdapat kekosongan kekuasaan di Indonesia. Benarkah? Ya, itu benar. Jadi, maksud kedatangan kami adalah untuk meminta agar segera dilaksanakannya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mungkin saya akan usahakan setelah dirundingkan dengan anggota PPKI lainnya. Tidak bisa. Kita tidak bisa menunggu waktu lebih lama lagi. Ini adalah waktu yang tepat untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Apakah yang tidak memikirkan bahaya apa yang kita dapat bila kita senekat itu untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Jepang akan menyerang. Justru itu, saat ini Jepang bukan penguasa Indonesia lagi. Jadi untuk apa kita menyia-nyiakan kesempatan ini? Nanti saja kita bicarakan dengan PPKI. Saya tidak berharap Anda melaksanakan rapat PPKI terlebih dahulu karena saya takut Jepang tahu tentang rencana kita dan menghalangi Indonesia merdeka. Tapi PPKI merupakan satu-satunya cara untuk memerdekakan Indonesia. Tapi kami tidak ingin merdeka oleh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa? Bukankah kita harus melaksanakan sidang PPKI dulu sebelum melaksanakan proklamasi kemerdekaan? Ya, saya juga berpikir seperti itu. Tetapi mereka tetap memaksa kita untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Lantas apa yang kita akan lakukan sedangkan para kaum pemuda terus mendesak kita? Jadi kita akan menuruti kemauan mereka atau tidak? Tidak. Baiklah kalau begitu. Pada tanggal 14 Agustus 1945, para kaum muda mengadakan rapat di Jakarta. Dalam rapat ini, Sultan Syahrir mengumumkan bahwa dia mendapatkan informasi tentang menyerahnya Jepang pada sekutu. Rapat pun diakhiri dan mereka pergi ke rumah Soekarno dengan memaksud memberitahu Soekarno akan keinginan para kaum muda ini. Soekarno menolak permintaan tersebut karena masih menunggu keputusan dari pihak Jepang. Selain itu, Soekarno juga tidak bisa memutuskannya sendiri. Ia harus berunding dengan tokoh golongan tua lainnya. Golongan tua merupakan orang-orang yang kooperatif kepada Jepang. Mereka tidak ingin terlalu terburu-buru dalam memproklamasikan kemerdekaan karena Jepang sebenarnya telah berjanji untuk memerdekakan Indonesia pada tanggal 27 Agustus 1945. Golongan tua tidak ingin ada pertumpahan darah kembali. Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo pun pergi ke ruang makan untuk menuliskan proklamasi, sedangkan yang lainnya menunggu mereka selesai. Akhirnya, naskah proklamasi selesai dibuat. Ciuti Melik pun mengetik naskah proklamasi beserta perubahannya, yang dimana teks itu akan ditandatangani oleh Insinyur Soekarno juga Muhammad Hatta. Akhirnya, proklamasi pun sepakat untuk dibacakan di rumah Insinyur Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945 dini hari. Semuanya bersiap-siap. Di saat semuanya sedang sibuk, Suhut tiba-tiba datang menghampiri Bung Karno. Soekarno pun membacakan pidatonya sebentar dan membacakan naskah proklamasi. Suhut dan Latif pun mengibarkan bendera merah putih yang diiringi lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman.